Hari ini kita akan membahas mengenai inflasi dan juga kebijakan moneter. Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam satu periode waktu tertentu. Nah, maksud secara umum ini adalah barang-barang yang emang kebutuhan pokok kita seperti bahan bakar minyak atau bahan pangan seperti cabai, bawang, atau tomat. Kenapa barang-barang tersebut bisa jadi mahal ya? Nah, itu karena jumlah uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Nah, kalau uang yang beredar di masyarakat semakin banyak, otomatis nilai mata uang juga akan turun, sehingga harga barang akan naik terus-terusan. Contoh simpelnya nih, sekarang kan lagi musim durian. Nah, otomatis harga durian itu akan murah. Coba kalau teman-teman cari durian pada saat tidak musim durian, pasti harganya akan mahal. Nah, begitu pula dengan uang yang beredar di masyarakat. Kalau uang yang beredar di masyarakat itu banyak, maka harga barang juga akan mahal atau naik. Nah, sedangkan kalau uang yang beredar di masyarakat itu sedikit atau deflasi, maka harga barang itu akan murah. Gimana cara mengatasi inflasi dan deflasi ini? Nah, jadi ada dua kebijakan yang akan dilakukan pada saat terjadi inflasi dan deflasi. Yang pertama ada kebijakan fiskal, dan yang kedua ada kebijakan moneter. Nah, kalau kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia atau wewenangnya dari Menteri Keuangan. Sedangkan kebijakan moneter itu adalah wewenang dari Bank Indonesia. Nah, di sini kita akan bahas mengenai kebijakan moneter. Nah, apa kebijakan moneter yang akan dilakukan pada saat terjadi inflasi? Yang pertama adalah dengan melakukan politik diskonto atau suku bunga. Pada saat terjadi inflasi, maka suku bunga akan dinaikkan. Apa dinaikkan? Nah, kan kalau di bank itu ada dua ya, ada kita meminjam uang, ada kita menabung uang. Nah, kedua-duanya ini sama-sama menggunakan bunga. Kalau kita nabung uang di bank, pasti kita akan dapat bunga dari bank. Nah, kalau kita minjam uang di bank, kita harus bayar bunga ke bank. Nah, kalau suku bunganya dinaikkan, otomatis kita lebih untung kalau kita menabung di bank. Nah, karena kan kalau kita nabung di bank, itu akan dapat bunganya. Kalau bunganya naik, otomatis kita dapat untung yang lebih banyak. Nah, kalau kita mau minjam uang pada saat suku bunga naik, itu justru akan merugikan kita. Karena pada saat bayar, bunga yang kita bayar akan lebih banyak. Nah, itulah alasan kenapa suku bunga akan dinaikkan pada saat terjadi inflasi dan akan diturunkan pada saat terjadi deflasi. Yang kedua, cadangan kas minimum. Nah, Bank Indonesia itu kan adalah bank sentral. Nah, dialah yang mengatur bank-bank yang ada di bawah. Semua bank itu pasti punya cadangan kasnya masing-masing. Gak mungkin dong semua uang yang mereka punya akan dipinjami ke masyarakat. Nah, pasti ada beberapa persen yang akan disimpan oleh bank sebagai kas. Pada saat terjadi inflasi, maka cadangan kas tersebut akan dinaikkan. Kalau cadangan kas tersebut dinaikkan, otomatis uang yang akan dipinjamkan ke masyarakat itu pasti akan lebih sedikit, dikurangi. Sebaliknya, pada saat terjadi deflasi, maka cadangan kas akan dikurangin supaya jumlah masyarakat yang minjam itu jauh lebih banyak, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah. Yang ketiga, operasi pasar terbuka. Nah, pada saat terjadi inflasi, maka Bank Sentral itu akan menjual SBI atau Surat Bank Indonesia kepada masyarakat, sehingga uang yang beredar di masyarakat itu akan beralih ke Bank Sentral tersebut, sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Nah, sebaliknya, pada saat terjadi deflasi, maka Bank Sentral akan membeli surat berharga agar jumlah uang yang beredar di masyarakat bertambah. Yang keempat, yaitu kebijakan kredit. Nah, kebijakan kredit ini ada dua, yaitu kebijakan kredit ketat dan kebijakan kredit longgar. Nah, kebijakan kredit ketat ini dilaksanakan pada saat terjadi inflasi. Maksudnya gimana ya? Maksud dari kredit ketat ini adalah masyarakat akan lebih sulit minjam uang ke bank atau lebih selektif lagi agar jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih sedikit, jadi masyarakatnya nggak minjam uang dan jumlah uang yang beredar juga akan semakin berkurang. Nah, sebaliknya, kredit longgar itu berarti meminjam uang itu jauh lebih mudah. Nah, biasanya itu dilakukan pada saat terjadi deflasi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sedikit. Jadi kalau kita mau minjam ke bank otomatis akan lebih mudah supaya peredaran uang juga akan lebih banyak.
Yang kelima adalah imbauan moral. Nah, jadi Bank Indonesia bisa menghimbau untuk menambah atau mengurangi jumlah pinjaman. Nah, kalau lagi inflasi, otomatis jumlah pinjaman harusnya dikurangi supaya jumlah uang yang beredar juga nggak semakin banyak. Nah, sebaliknya, pada saat terjadi deflasi, maka jumlah pinjaman juga akan ditingkatkan supaya uang yang beredar itu lebih banyak.